Jadi kehidupan manusia pada dasarnya adalah hanya menuruti petunjuk apa yang ada di Al-Quran itu kalau ingin selamat. Karena ubahnya Al-Quran ini adalah sebuah Google Map untuk menuju suatu wilayah, dan wilayah itu belum pernah kita melihatnya, dan tidak ada seorang pun secara syariat yang pernah melihatnya. Maka untuk mendapatkan petunjuk itu, Allah menurunkan namanya kitab Al-Quran sebagai tuntunan agar kita nggak tersesat. Maka dalam bahasa tuntunan ini penuh dengan filosofi atau kias atau perumpamaan. Semua ini dikiaskan. Pernah saya menjelaskan dengan jenengan, seperti kita naik sepeda motor atau mobil, rambu-rambu lalu lintas itu semua hanya gambar kias. Tikungan tajam hanya gambar sebuah tikungan tajam, ya, gambar. Maka ada kata-kata nulis tanpa papan, moco tanpa aksara, gumantung tanpa cantelan. Artinya kita harus benar-benar bisa membedah secara apa yang terkandung dalam isi-isi Al-Quran kalau kita ingin selamat. Maka untuk awalan kita ini dituntut ketika masih muda, masih anak-anak, terus ke muda, ini dituntut untuk belajar yang namanya syariat. Dari syariat inilah untuk dasar, untuk jadi bahan untuk kita bedah menjadi kemarifatan. Setelah kita bedah secara kemakrifatan, yang hak-hak kita ikat, kita jalankan sebagai tindakan, maka menjadikan thariqah. Itulah adanya syariat, makrifat, hakikat, dan thariqah. Jadi dasarnya ini dari syariat. Bahan syariat ini adalah apa? Yang tertulis atau tersurat. Contoh, ketika Al-Quran ini namanya syariat tersurat, lalu kita bedah dengan tersirat, namanya mutasyabihat. Secara kias kita bedah, makanya ditulis dalam Al-Quran ini penuh dengan perumpamaan, penuh dengan perumpamaan. Harus kita bisa membedah. Ketika kita bisa membedah untuk membenahi apa? Akhlakul karimah. Kita mendapatkan ilmunya, kita mendapatkan makna-maknanya untuk kita membenahi diri, membenahi akhlakul karimah kita. Inilah tuntunan Al-Quran. Setelah kita ini mempelajari Al-Quran, yang kias-kias, yang perumpamaan kita bedah untuk membenahi akhlakul karimah, yang hak-hak ini kita ikat, kita masukkan ke dalam hati. Itu namanya hakikat, hak ikat. Setelah jenengan ini mengkaji semua apa yang jenengan dengar, yang jenengan pahami, makanya sering ketika belum jelas maka tanyakanlah. Nanti setelah selesai keluar dari pintu ini, jenengan mulai namanya praktek atau dikerjakan menjadi thariqah untuk perjalanan, ya. Itulah adanya syariat, makrifat, hakikat, dan thariqah. Thariqah ini perjalanannya. Besok lagi jenengan mengkaji lagi. Untuk apa? Tuntunan besok lagi. Maka Al-Quran ini harus selalu kita kaji, karena ini sebagai tuntunan, bekal perjalanan kita setiap hari agar kita nggak tersesat. Itu arti pentingnya kita ini membaca Al-Quran secara maknanya. Jangan hanya dibaca, tapi dipahami secara dalamnya untuk kita jadikan tindakan-tindakan yang hak untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah, kalau hanya sekedar dibaca maka akan sia-sia. Dibaca tanpa mengetahui isi-isinya, terus bisa merubah akhlakul karimahnya dari mana?
harus dibedah isi-isi dalam Al-Quran, karena itu sebagai tuntunan setiap hari terus dibaca. Jangan dapat 2 ruku, 3 ruku untuk bekal besok perjalanan, untuk membenahi diri. Besok mengkaji lagi, jalankan lagi. Insya Allah ketika kita berusaha mendandani akhlakul karimah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan selamat dengan ijabahnya Allah Ta'ala. Tapi kalau jenengan terus mendengarkan, jenengan tidak dikerjakan, ya sama saja bohong. Yang namanya tuntunan ini kan buat tuntunan, ya, buat perjalanan, biar kita nggak tersesat, biar kita nggak masuk ke dalam lubang, ya. Maka perlu mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran ini terus menerus, karena kita ini dapat amanah dari Allah, yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Kita ini dihadirkan, dilahirkan di dunia ini semata-mata hanya membawa amanah daripada Allah Ta'ala, yaitu disuruh mengabdi, suruh beribadah kepada Allah Ta'ala. Begitu. Maka hati-hati jenengan, ya, benar-benar harus dibedah Al-Quran itu secara mutasyabihat. Jangan hanya dibaca. Kalau hanya dibaca, terus kita mau mendandani akhlakul karimahnya, loh dari mana? Ya, dari mana coba? Padahal ini tuntunan. Lah terus kalau nggak dibedah dari isi-isinya secara mutasyabihat, mau merubah akhlakul karimahnya dari mana? Terus tuntunannya lo dari mana? Kalau jenengan sudah tidak mau menjalankan apa isi-isi Al-Quran, terus rukun iman yang kelima, keempat gimana jenengan? Padahal rukun iman yang keempat itu percaya adanya kitab, yaitu kitab Al-Quran. Terus ketika jenengan bilang percaya terus tidak menjalankan, itu namanya tidak percaya. Kalau jenengan percaya, ya jenengan jalankan apa yang terkandung dalam isi-isi Al-Quran, dibedah secara mutasyabihat, karena Al-Quran ini penuh dengan perumpamaan. Nah, coba yang saya terangkan semua kan perumpamaan, kan saya bedah semua. Akhirnya apa? Secara ilmiah, logika masuk untuk mendandani akhlakul karimah. Makanya 1 ruku, 2 ruku, ya. Jangan 1 ayat 2 ayat, tapi mempelajari itu 1 rukuan, karena itu 1 masalah, 1 dahan. Nah, jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong nanti bisa mangkul, bahaya. Ya paham ya? Jadi benar-benar jenengan ini ketika mendengarkan kajian-kajian Al-Quran, ayo rubahlah tingkah laku kita, rubahlah akhlakul karimah kita. Ya. Maka ada Rasulullah kan sudah pernah bersabda, ku tinggalkan 2 perkara di dunia ini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran ini ketika kita bedah secara mutasyabihat isi-isi dalam Al-Qurannya, ya, untuk membenahi akhlakul karimah kita, yang hak-hak kita ikat terus kita jalankan, itu namanya menjadi Al-Hadis, tindakan. Kalau Al-Quran itu ucapan, yaitu ketika saya sampaikan, saya bedah, terus jenengan kaji di dalam, oh ya ini harus saya rubah kayak gini, oh ya ini namanya ya hak jenengan ikat. Terus setelah jenengan nanti pulang, baru jenengan tindakan atau lakukan, ya, untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Hablum minanas, biar lebih baik dan lebih baik lagi, berakhlakul karimah biar lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi benar-benar harus diingat, ya. Hati-hati, jangan sampai tuntunan ini menjadi hanya sebuah tontonan. Ayo kita bedah benar-benar.
biar bisa kita ini merubah akhlakul karimah kita, ibadah-ibadah kita ini biar hak, biar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari awal kan sudah saya kupas tentang wudhu secara ma'rifat gimana ya, biar bisa merubah akhlakul karimah jenengan. Sholat saya bedah secara ma'rifat biar jenengan bisa merubah akhlakul karimah, biar jenengan tidak bersandar pada amal-amal, tapi jenengan biar bersandar kepada Allah Ta'ala untuk mendandani akhlakul karimah, biar jenengan bisa berintrospeksi, koreksi, membenahi diri. Saya bedah secara hikayat-hikayat tentang kelahiran baginda besar Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan tanggal 12 Rabiul Awal, sudah saya bedah semua ya. Kenapa bapaknya bernama Abdullah, karena apa? Kita harus bisa mengabdi kepada Allah. Ibunya bernama Aminah, yaitu kita membawa amanah. Dengan apa? Punya istri namanya Siti Aisyah, artinya apa? Ibu daripada kaum muslimat, yaitu kita bisa mengayomi semua, kita bisa guyup rukun semua dengan kaum muslimat. Punya anak namanya Fatimah, anak perempuan, yaitu lemah lembut, kita harus punya rasa yang lemah lembut. Itu makanya anaknya Nabi Ibrahim disimbolkan laki-laki, karena apa? Dohiriyah. Kalau baginda besar Nabi Muhammad ini tentang dalam, yaitu akhlakul karimah. Kalau masalah Nabi Ibrahim ini dohiriyah, maka disimbolkan anak laki-laki. Maka jangan di ilmunya Nabi Ibrahim berbeda lagi, yaitu apa? Tentang jangan sampai kita melakukan kesirikan, karena yang melakukan kesirikan itu dohiriyah. Benar ya? Jadi hikayat-hikayat itu juga perlu kita bedah agar apa? Bisa mendandani akhlakul karimah kita, biar kita bisa lebih dekat dan dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan 12 Rabiul Awal? 12 itu angka 1 dan angka 2 untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus punya tuntunan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dipahami dengan syariat dan ma'rifat. Iki ngomong harus bisa menyatukan antara dohiriyah dan rasa, yaitu Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Nabiullah Adam itu dohiriyah, kalau Hawa ini rasa atau rasa jero. Itu ayo hikayat semua kan itu. Nah, terus itu kalau ditelan mentah-mentah, dapat ilmunya dari mana? Ini yang perlu kita kaji. Semua hikayat ketika perang Uhud, ya, saya sudah pernah mengkaji perang Uhud. Ya, jangan sampai kita terlena dengan harta benda. Sama, ya, dengan ketika Nabiullah Adam kepincut, jangan kau dekati pohon itu, tapi Nabiullah Adam tergoda oleh iblis, akhirnya mendekati pohon itu, akhirnya apa? Diturunkan dari surga. Itu hikayat-hikayat itu harus kita bedah. Makanya Al-Quran ini penuh dengan perumpamaan. Maka ketika kita ini dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, dapat barokahnya daripada Allah Ta'ala, kita bisa dengan ijabahnya Allah membedah secara mutasyabih. Ayo kita jalankan sebagai tindakan untuk membenahi akhlakul karimah kita, ya, biar kita nanti nggak menyesal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kematian itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Ini kematian itu nggak harus menunggu tua, kematian itu nggak harus menunggu sakit, kematian itu bisa kapan saja. Jadi ayolah, selagi Allah masih memberikan kita umur, selagi Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita, selagi Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, ayo gunakan benar-benar untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, benahi akhlakul karimah. Ingat, semua yang di dunia ini milik Allah Ta'ala. Kita ini hanya dititipi saja oleh Allah Ta'ala. Makanya jangan sampai kita tergoda. Ayo kita jadi saksi yang bagus, saksi yang baik, bisa mengendalikan sifat 4 kita, agar dohiriyah atau raga yang dititipkan oleh Allah Ta'ala ini benar-benar untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk bersujud kepada Allah Ta'ala, ya.
Ingat ya, benar ya. Jadi benar-benar ya. Ayo pahami, jalankan. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Ingat, waktu terus berjalan.